Jumpa lagi bersama Tabula, teman belajar dan bertumbuh. Teman-teman udah pada tahu ya hari ini kita mau bahas apa, yaitu tentang menyayangi secukupnya dan belajar bagaimana sih belajar bagaimana sih mencintai secukupnya itu. Dan pastinya hari ini kita akan kedatangan narasumber yang cantik dan juga beliau ini background-nya sangat menarik juga nih. Beliau adalah psikologi, health trainer, dan juga co-founder dari Bersama Ruang Rasa. Nah, mungkin daripada lama-lama langsung aja ya aku panggil nih. Halo Kak Disti, apa sudah ada di ruang Tabula Talks? Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Halo juga Syafira, thank you udah dikenalin. Ya, halo Kak Disti. Gimana Kak kabarnya hari ini? Baik dong, ini kita kayak pura-pura nggak pernah ketemu sebelumnya ya, gitu. Kayak udah lama nggak ngobrol tadi gitu ya. Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Syafira sama teman-teman gimana kabarnya? Semoga semua juga dalam keadaan sehat-sehat juga ya. Karena lagi kayak gini kan keadaannya gitu. Ya, benar banget. Teman-teman harus tetap jaga kesehatan ya, karena keadaan COVID saat ini lagi tidak terlalu membaik ya Kak ya. Iya, bener banget lah, masih lagi parah-parahnya gitu ya. Semoga sih teman-teman dalam keadaan yang baik-baik saja dan stay di rumah ya, jangan kemana-mana dulu teman-teman ya. Gitu. Iya, benar banget Kak. Daripada bosen stay di rumah, gimana kalau misalnya ikutan juga nih Tabula Talks? Nah, boleh ya promosinya ya? Iya kan, biar produktif nih, nggak keluar-keluar rumah. Bener Oke, banget. Kak Disti. Mungkin Kak Disti bisa memperkenalkan diri lebih dalam lagi Kak, biar teman-teman bisa kenal sama Kak Disti nih. Oke. Sip. Oke, sebelumnya suara aku cukup kedengaran jelas nggak, Syaf? Atau putus-putus gitu? Aman ya? Aman Kak, jelas kok. Oke, siap. Oke, kita kenalan lagi dulu ya, teman-teman. Halo semuanya, aku Disti. Tadi udah dikenalin sama Syafira sih sedikit. Iya, aku sekarang ini sebenarnya aku sama kayak Syafira. Mungkin sama-sama kayak teman-teman, sebagian teman-teman di sini juga. Aku masih sekolah gitu. Saat ini aku mahasiswi S2, Magister Psikologi, Profesi Psikologi Klinis. Tapi di saat yang sama aku juga bekerja sebagai psychological health trainer. Jadi beberapa kali beberapa training yang untuk membantu teman-teman lain di luar sana untuk bisa mengcultivate nih skill-skill untuk mereka bisa sehat secara psikologis gitu ya. Dan aku juga merupakan salah satu co-founder dari Ruang Rasa. Kalau teman-teman mau kepoin Ruang Rasa itu apa, silahkan di follow ya Twitternya kan, Instagramnya @bersamaruangrasa. Jadi itu komunitas yang memang aku baru buat dengan teman-teman aku sih gitu di S2 psikologi klinis. Jadi memang komunitas itu khusus untuk secara spesifik menangani masalah atau skill apa yang kita butuhkan supaya kita bisa berkembang dalam keluarga seperti itu. Jadi aku juga trainer di sana juga dan buat modul dan beberapa program juga di Ruang Rasa. Teman-teman boleh ya kalau mau dikepoin ya. Silakan gitu. Senang banget ketemu teman-teman semua di sini. Oke, jadi teman-teman yang suka banget nih ngikutin isu-isu tentang psikologi atau mental health, bisa banget ya Kak ya follow di Boleh at, banget. apa Bersama bersama Ruang ruang Rasa. rasa. Iya. Tapi oh ya, tapi untuk kenalan lebih lanjut bisa nggak sih Kak untuk menghubungi Kak Disti lewat Instagram Kak? Boleh dong, kalau misalkan mau kontak aku langsung, boleh ke @adistigaisani. Nanti kita tulis aja kali ya di chatnya. Boleh ke situ, tapi kalau misalkan mau tanya-tanya tentang
hal lain juga boleh langsung reach ke @bersama_ruang_rasanya juga, gitu. Nanti yang jawab itu nggak cuma aku doang, tapi ada teman-teman aku yang lainnya juga yang akan bantu teman-teman semua, gitu. Oke. Nah, daripada berlama-lama kan kita udah terlalu kenal nih ya, udah Kak Disi udah kenalan juga. Gimana kalau kita masuk ke materi langsung aja nih. Nah, mungkin Oh, teman-teman di sini yang mengikuti Tabula Talks malam hari ini mungkin ada yang sedang menjalin hubungan ya sama seorang atau mungkin lagi kita bucin banget nih, ada lagi awal-awal awal-awal menjalin hubungan nih. Nah, topik kali ini kita akan membahas tentang loving too much versus loving enough nih, teman-teman. Nah, mungkin aku mau tanya nih ke Kak Disti langsung ya. Perbedaannya apa sih Kak mencintai secukupnya dan juga mencintai berlebihan itu? Oke. Nah, mungkin kita kita coba bahas dari hal yang paling dasar dulu kali ya, gitu. Saat ini atau sekarang ini kita tuh selalu ngelihat bahwa kalau misalkan yang namanya maksimal itu berarti baik gitu. Entah di pekerjaan, entah di pendidikan, entah apapun itu, yang namanya semakin maksimal atau misalkan semakin mencapai suatu tinggi-tinggian gitu ya, berarti kualitasnya semakin baik. Contoh misalkan kalau misalkan di pekerjaan, semakin kita bisa ngasih profit yang banyak, itu semakin kita terlihat sebagai pegawai yang berkualitas, gitu. Kalau misalkan di pendidikan, semakin tinggi IPK-nya, berarti semakin tinggi kualitas kita sebagai seorang mahasiswa. Itu misalkan seperti itu ya. Tapi ternyata, paham itu juga seringkali kita gunakan ketika kita memaknai cinta nih. Gitu. Kita seolah-olah melihat bahwa, oh, kalau ini cinta yang kita bahas hari ini nggak cuma cinta sama pasangan ya teman-teman ya, jadi ini cinta ke keluarga dan ke teman, dengan siapapun itu, kita bisa secara bebas bahas ini. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ada pertanyaan mengenai keluarga atau apapun, please do so gitu ya, karena cinta yang kita bahas nih, sayang yang kita bahas di sini luas gitu, nggak cuma terpaku di pasangan doang. Tapi biasanya lebih banyak bucin-bucin ya yang ikut hal-hal seperti ini gitu, nggak apa-apa. Nah, tapi iya, karena kita udah terbiasa nih melihat bahwa sesuatu yang maksimal adalah baik, akhirnya dalam kita memaknai sayang, memaknai cinta, itu juga harus maksimal gitu seolah-olah gitu. Jadi misalkan dari kita ke pacar kita, aku tuh sayang banget loh sama kamu gitu. Aku mau nerima kamu apa adanya, aku akan kasih ke kamu apapun yang aku punya, pokoknya apapun deh aku kasih ke kamu gitu. Karena aku sayang banget sama kamu, pokoknya menurut aku kamu yang paling penting lah gitu. Jangankan ke pacar gitu ya, atau dari ibu ke anak. Sebagai seorang ibu, pokoknya saya pengen lihat anak saya bahagia. Sebagai seorang ayah, saya pengen istri sama anak saya bahagia. Pokoknya kebutuhan dia pertama, saya entar aja belakangan. Sebagai seorang anak, saya pengen jadi anak yang baik, yang bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Sayanya belakangan deh, yang penting papa mama saya bangga sama saya. Gitu. Seolah-olah semakin kita banyak ngasih, semakin kita banyak cintanya, cinta yang kita punya itu semakin sehat dan semakin berkualitas gitu ya. Padahal sebenarnya butuh 2 orang nih untuk kita bisa memiliki cinta yang sehat, gitu. Karena dalam cinta, cerita di dalamnya kan bukan cuma tentang mereka, tapi kan kamu juga musti ada dalam cerita tersebut, gitu. Dan begitu pula sebaliknya, ceritanya mereka tetap harus ada di dalam sini. Disitulah makanya cinta itu nggak butuh maksimal, tapi cinta butuh seimbang. Karena cinta tuh punya 2 kaki, yaitu kamu sama dia. Kalau misalkan dia doang, jomplang dong kakinya, gitu kan. Jomplang dong, cintanya. Dan akhirnya kamu nggak bisa kalau misalkan kamu ngerasa, "Wah, aku sayang banget sama pacar aku nih ya." Nih tim bucin boleh angkat tangannya gitu ya ke atas, ke udara gitu. "Aku cinta banget sama pasangan aku tuh nggak butuh apa-apa deh, pokoknya yang penting dia bahagia." Gitu.
Tapi kan yang namanya cinta, namanya sayang itu kan kebutuhan kamu juga. Kalau misalkan kamu nggak bisa bahagia dalam sayang kamu, cuma dia doang yang bahagia, ceritanya kamu mau mulai seperti apa dan bagaimana gitu. Jadinya kosong. Nah, aku punya satu bagan nih sebenarnya ya untuk kita bisa sama-sama reflektif. Mungkin teman-teman sekarang masih belum kegambar lah selama ini cinta yang aku punya tuh seperti apa ya? Apakah selama ini cinta yang aku punya itu berlebihan, udah cukup atau seperti apa? Nah sebenarnya aku ada bagan, Chef kita bisa nggak ya kasih gambar ke teman-teman semua nih supaya bisa kegambar bentuk cinta mereka saat ini seperti apa gitu. Boleh Chef di-share yang gambar A. Oke, siap Kak. Ini udah aku share ya, jadi teman-teman bisa cek di kolom komentar nih ada bagan eh, gimana how do you say love itu ya Kak ya. Ya, betul sekali. Betul sekali. Nah, di bagian tersebut coba teman-teman lihat gitu ya. Sekarang semua udah kelihatan ya bagannya gitu. Di bagian itu kalau misalkan teman-teman yang lagi nyetir atau gimana ya udah nggak apa-apa jangan dilihat dulu HP-nya nanti kenapa-napa biar aku yang jelaskan. Nah sekarang teman-teman kalau misalkan teman-teman mau sama-sama refleksi nih sebenarnya rasa sayang kita punya itu udah cukup atau berlebihan. Pertanyaannya ada dua. Pertama, sejauh mana teman-teman melihat orang lain itu penting? Contohnya misalkan pacar lah ya gitu. Pertanyaan pertama adalah seberapa teman-teman melihat pacar teman-teman itu penting untuk diri teman-teman gitu. Dalam arti dia tuh penting loh. Aku mau melihat dia bahagia. Dia penting untuk dia bisa jadi diri dia sendiri. Dia penting untuk dia bisa jadi uh, bisa memilih apapun pilihannya gitu ya, bisa bahagia gitu. Itu pertama. Seberapa jauh teman-teman melihat si pacar, keluarga, papa, mama itu penting buat teman-teman. Yang pertama. Yang kedua adalah seberapa teman-teman ngerasa di teman-teman penting. My worth-nya teman-teman tuh semana gitu. Seberapa teman-teman ngerasa dalam hubungan ini, aku juga butuh untuk bahagia loh. Aku juga butuh untuk dapat pilihan aku sendiri loh. Gitu. Nah, udah kebayang ya jawabannya teman-teman semua gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sekarang antara kepentingan dia sama kepentingan teman-teman, nah, lebih gede yang mana nih? Gitu. Kalau misalkan di bagan, kalau misalkan teman-teman bisa lihat bagannya, kalau misalkan kepentingannya dia, kepentingannya si pacar kita, kepentingannya keluarga kita, itu lebih jauh lebih tinggi daripada kepentingan kita, itu artinya teman-teman punya cinta yang berlebih. Itu adalah teman-teman yang bucin tuh. Biasanya gitu ya. Ya udah deh, apa aja aku lakuin buat kamu. Karena apa? Karena kepentingan orang lain, kepentingan pacar kita, itu jauh lebih tinggi daripada kepentingan kita. Jadi, kita mau korbanin apa aja deh buat orang ini. Nah, itu contoh cinta yang berlebih. Tapi ada cinta berikutnya nih. Nah, kalau misalkan kebalikannya, kalau misalkan ternyata kepentingan teman-teman lebih tinggi daripada kepentingan si orang tersebut gitu ya. Nah, itu namanya cinta maksa, teman-teman. Kalau misalkan bisa lihat di bagian ya, itu namanya cinta yang maksa. Karena apa? Karena dalam bentuk cinta yang ini, teman-teman ngeliatnya kayak, loh, kamu ngertiin aku dong. Kamu harusnya kalau misalkan sayang sama aku, kamu ngelakuin A, B, C, D. Jadi it's about me. Itu tentang aku, tentang aku, tentang aku. Kamu harusnya bisa bahagiain aku segala macam. Nah, ini cinta yang maksa. Tapi ada lagi nih, salah satu bentuk cinta. Kalau misalkan teman-teman ngelihat dia nggak penting, tapi teman-teman nggak penting juga gitu. Jadi word-nya dia nggak ada, word-nya teman-teman nggak ada. Nah, ini namanya adalah cinta terpaksa. Jadi ini teman-teman yang mungkin ya udah deh ya daripada gue jomblo, gue pacaran aja dah gitu. Daripada gue kesepian nih ya kan pandemi, ya udahlah gue pacaran aja siapa tahu cintanya tumbuh. Nah, itu teman-teman artinya teman-teman nggak melihat dia penting, tapi teman-teman juga nggak melihat bahwa teman-teman juga penting untuk punya cinta yang seutuhnya. Teman-teman juga nggak melihat bahwa teman-teman deserve to have a love that you love gitu. Nah, terus cinta yang sehat yang seperti apa? Cinta yang sehat adalah ketika worth-nya mereka, kepentingannya mereka, itu seimbang dengan kepentingan teman-teman. Gitu.
ketika teman-teman melihat, oh dia berhak untuk bahagia, tapi aku juga berhak untuk bahagia gitu. Bukan berarti kebahagiaan aku dikalahkan karena aku cuma pengen ngeliat dia bahagia. Bukan berarti kebahagiaan dia tanggung jawabnya aku gitu, supaya dia bisa bertumbuh gitu. Karena yang namanya terlalu cinta, itu bukan berarti teman-teman akhirnya bisa jadi yang bijak atau misalkan punya kebahagiaan jadi buat dia doang. Enggak dong, kan namanya cinta kebahagiaan buat dua-duanya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat bahwa oh cinta tuh harus maksimal, pokoknya kalau misalkan yang namanya sayang tuh aku harus mengorbankan semaksimal mungkin. No, nggak gitu. Karena cinta itu bukan tentang siapa yang lebih sayang daripada yang lain, tapi bagaimana kita sama-sama bisa menjadi dewasa untuk melihat bahwa kedua kebutuhan kita berdua itu sama-sama penting. Jadi nggak ada tuh yang bilang I love you, no, I love you more, no, I love you most, no, I love you more than most gitu ya. Aku lebih sayang sama kamu, enggak, aku lebih sayang sama kamu, enggak. Cinta yang sehat, sayang yang sehat, ya sayang yang seimbang. Karena bukan tentang tinggi-tinggian, karena cinta bukan tentang kompetisi gitu, tapi tentang gimana kita bisa sama-sama dewasa nih untuk melihat bahwa kebutuhan kita, kebutuhan kamu sama kebutuhan aku itu sama-sama penting. Karena kalau misalkan kita nggak ngeliat kayak gitu, cintanya nggak tumbuh. Yang ada kamu ngerasa terkekang atau tertekan. Udah itu aja. Kedua itu aja gitu. Kalau misalkan kita sama-sama nggak bisa melihat hal itu. Gitu. Tapi aku pun tahu kalau misalkan mungkin teman-teman masih ngerasa kayak yang tapi tuh gue nggak butuh apa-apa dari orang ini gitu ya. Tapi tuh emang nggak apa-apa. Gue nggak butuh dia ngebahagiain gue. Yang penting dia bahagia gitu. Atau mungkin kalau misalkan di case-nya orang tua gitu ya, yang namanya orang tua itu udah pasti kewajibannya untuk dia bisa membahagiakan anak-anaknya gitu. Memang tugasnya anak-anak untuk bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Memang kebutuhannya seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman masih berpikir seperti itu, kita coba bahas dulu sebenarnya cinta itu butuhnya apa sih untuk tumbuh gitu. Nah, di sini aku punya gambar lagi nih. Aku punya banyak gambar ya, teman-teman ya. Yang bisa teman-teman simpan dan kalau misalkan teman-teman mau share ke orang lain tuh boleh banget, teman-teman. Nah, ini ada gambar berikutnya, gambar B. Syafira boleh di-share, Syaf? Gambarnya kalau misalkan teman-teman bisa lihat. Nah, jadi sambil di-share juga, aku sambil menjelaskan. Gini, teman-teman. Oke Kak, sudah aku share ya teman-teman di kolom komentar. Langsung Siap. dicek aja ya. Siap. Thank Aduh, you, agak thank you so menohok much. banget ya Kak ya tadi penjelasan dari Kak Disti. Belum nih ya. Agak Udah mulai air mata nih ya. iya, agak relate juga ya. Ternyata banyak banget ya bentuk-bentuk cinta itu. Apalagi yang cinta maksa, terpaksa. Aduh, sakit banget ya Kak ya. Untung aku Untung aku Oke. belum pernah sih ada di posisi itu. Mungkin teman-teman yang dengerin lalu ngerasa ada di posisi cinta terpaksa dan cinta maksa ini, aduh, yang sabar-sabar aja ya. Nah, mungkin selanjutnya Kak Disi bisa ngejelasin nih gambar dia gimana nih. Oke. Nah, kalau gitu aku jelasin nih ya. Mungkin memang beberapa dari kita belum masuk ke tahap cinta yang entah cinta maksa, atau cinta berlebih, atau cinta terpaksa, atau cinta yang cukup, lalu segala macamnya lah gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita suka ke-trap, kita suka terjebak di ngelihatnya bahwa ya udah yang penting kan orang itu bisa bahagia. Kalau misalkan kita mau bikin hubungan yang long lasting gitu ya, berarti kita harusnya bisa membahagiakan si orang tersebut. Nah, berarti kalau misalkan seperti itu, kita mesti lihat balik nih, sebenarnya kebutuhan cinta itu tuh ada apa aja, sehingga kita tahu sebenarnya apa yang perlu dibutuhin sama orang kita sayang, gitu ya. Dan apa yang kita butuhin juga untuk kita bisa sayang, gitu. Jadi yang namanya cinta, itu punya dua kebutuhan. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan untuk berkoneksi. Yang kedua adalah kebutuhan untuk
autonomi. Kebutuhan autonomi. Gitu. Apa nih bedanya? Kebutuhan koneksi adalah kebutuhan teman-teman bisa merasa terikat, merasa terhubung, bukan terikat, terhubung dengan orang ini gitu ya. Contohnya misalkan kebutuhan untuk aku tuh pengen disayang, aku tuh pengen dimengerti, aku tuh pengen ditemenin, aku pengen tetap di pengen tetap di pengen tetap dicintai apa segala macamnya gitu ya. Kebutuhan untuk ngerasa bahwa oh kita terhubung, kita terkonek satu sama lain, kita ada jembatan nih antara kita gitu. Itu untuk kebutuhan pertama. Yang kebutuhan kedua adalah kebutuhan autonomi. Kebutuhan ini adalah kebutuhan di mana tapi aku juga butuh ruang untuk diriku sendiri. Ini simpelnya adalah kebutuhan untuk jadi diri sendiri walaupun udah ada kita nih dalam si cinta ini gitu. Kebutuhan untuk punya tujuan sendiri, punya impian sendiri, punya nilai sendiri, punya gaya musiknya sendiri lah apa segala macam, itu kebutuhan autonomi. Nah, kalau misalkan kita mau sama-sama bahagia gitu ya dalam hubungan ini, ya kedua kebutuhan ini menjadi pondasi yang harus seimbang gitu. Bayangin kalau misalkan rumah pondasinya lebih tinggi daripada yang lain kan jomplang ya rumahnya ya. Nah, seperti itulah si dua kebutuhan ini. Pertama koneksi, kedua autonomi. Kalau misalkan kebutuhan koneksinya lebih banyak daripada autonominya, yang ada teman-teman tuh akan ngerasa terkekang gitu ya. Atau kalau misalkan kebutuhan, misalkan gini, nah kalau misalkan lihat yang di gambar B, itu contoh kita bayangkan ada dua orang nih, aku dengan si pasangan kita, gitu ya. Contohnya misalkan kalau misalkan kebutuhan jomplang tuh kayak gimana sih? Pertama, misalkan kebutuhan autonominya itu lebih gede daripada kebutuhan koneksinya. Autonominya lebih gede daripada koneksinya. Artinya, kedua orang ini jadinya benar-benar terpisah gitu. Artinya tuh kayak ya udah, aku maunya aku, kamu ya kamu gitu. Kalau misalkan kamu kerja, aku di rumah. Kalau misalkan aku kerja, ya kamu di rumah gitu. And I don't care. Seolah-olah di antara keduanya nggak ada koneksi, nggak ada jembatannya. Gitu. Itu bukti jomplang pertama. Kalau misalkan bukti jomplang kedua adalah kalau misalkan koneksinya lebih gede daripada autonominya. Gitu. Ini adalah tipe-tipe bucin yang mungkin klingi nih, yang ditanya mulu, cowoknya lagi di mana? Kamu lagi di mana, sayang? Gitu. Kenapa kamu nggak bales message aku gitu? Udah 2 menit nggak bales message aku, masih kamu selingkuh gitu. Nah, itu tipe-tipe yang koneksinya lebih gede daripada autonominya. Kitanya pengen deket-deket terus sama si orang ini. Jadi kita lupa buat ngasih ruang ke mereka. Pengen dijagain terus. Kalau misalkan orang tua tuh pengennya dijagain terus diayomin terus dijaga terus anaknya supaya anaknya tetap dekat sama dia. Nah, yang ada kalau misalkan koneksi berlebihan bukannya makin dekat malah terkekang. Karena jembatannya yang harusnya ada itu tuh musnah. Koneksi yang harusnya ada itu musnah. Koneksi yang berlebihan, kedekatan yang berlebihan itu bukan meningkatkan intimasi kita, bukan mendekatkan kelekatan kita, bukannya dia makin setia, malah terkekang. Karena apa? Karena kebutuhan kepasangan kita untuk punya ruang itu kita renggut. Gitu. Nah, yang seimbang adalah ketika dua kebutuhan ini tuh ada. Koneksi ada, ruang untuk mereka berdiri sendiri ada, ruang untuk kamu berdiri sendiri pun juga ada. Gitu. Jadi nggak yang terpisah dan nggak juga yang terkekang, tapi seimbang. Dan akhirnya hubungannya bisa bertumbuh. Gitu. Karena cinta yang berlebihan bukan berarti kamu memberikan cinta yang banyak gitu ya. Bisa jadi ketika cintanya berlebihan, kamu malah merenggut haknya dia untuk punya ruang sendiri. Atau dalam hal ini adalah kebutuhan autonominya dia gitu. Sehingga kamu terus jadi pahlawannya dia gitu. Kamu terus jadi pahlawannya dia, kamu terus jadi saviornya dia gitu. Padahal yang sebenarnya dia butuhin adalah bukan kamu jadi pahlawannya dia, tapi dia bisa jadi pahlawan buat diri dia sendiri.
Dan tapi kita nggak pernah kasih ruang kalau misalkan kita deket-deket terus sama dia. Atau kalau misalkan kamu ngerasa, aku tuh sayang banget sama dia, tapi bukan berarti yang namanya sayang banget tuh bukan berarti kamu punya cinta yang berlebih dalam dirimu, gitu. Karena sayang yang berlebihan justru artinya sangat mungkin cinta yang kamu punya untuk dirimu sendiri itu sangat minim atau bahkan nggak ada. Jadinya kamu minta orang lain untuk bertanggung jawab dalam mencintai kamu, gitu. Kamu cinta, kamu kasih sayang sebanyak-banyaknya supaya orang itu memberikan hal yang sama. Sekarang gini deh, kalau misalkan ditanya gitu ya, aku udah kasih semuanya buat si pacar aku segala macam, tiba-tiba pacar kamu selingkuh. How would you feel? Pasti kebanyakan dari kita akan ngerasa betrayed, akan ngerasa sedih, kecewa, karena kita udah ngerasa kita udah kasih semuanya. Gitu. Tiba-tiba pacar kita ninggalin kita, pasti sedih kan? Gitu. Karena selama ini kita sayang banget sama dia, karena kita nggak sayang sama diri kita sendiri. Jadi kita berharap dia bisa sayang ke kita seperti yang kita mau, padahal sebenarnya nggak seperti itu caranya. Atau di titik ekstrim yang lain adalah malah kita bisa jadi gengsi setinggi-tingginya gitu sama si orang ini. Karena untuk menjadi kompensasi supaya kita nggak perlu khawatir kalau misalkan orang ini nggak sesayang itu sama kita. Padahal sebenarnya ya seperti itu gitu. Yang berhak untuk punya cinta untuk kamu sebenarnya adalah kamu sendiri juga ujung-ujungnya. Dan orang yang bisa sayang dengan cukup adalah orang yang bisa menghargai autonominya dan otonomi orang lain, tapi di saat yang bersamaan juga bisa menjalin koneksi dengan orang tersebut dengan cara yang sehat. Karena sayang kan bukan tentang transaksi gitu, bukan tentang gue bisa bayar segini lo bisa kasih berapa, gue bisa kasih ini lo bisa kasih apa. Cinta bukan tentang transaksi, tapi cinta adalah proses untuk dua orang manusia jadi manusia. Tapi untuk hal tersebut terjadi, ya kamu perlu kasih kesempatan pasangan kamu dan diri kamu sendiri untuk jadi manusia, yaitu kasih ruang dan punya koneksi yang sehat dengan sayang yang cukup. Gitu loh ceritanya. Gitu. Nah, Wah, panjang juga ya Kak penjelasannya nih tentang cinta. Emang nggak ada habisnya ya Kak kalau ngomongin tentang cinta itu ya. Betul, Ini memang. emang yang berlebihan tuh nggak baik, yang kurang itu juga nggak apa juga nggak baik gitu ya Kak ya. Yang bagus itu adalah seimbang gitu ya Kak. Betul, karena yang berlebihan itu bukan berarti kita punya banyak. Justru kalau misalkan kita berlebihan, artinya ada sesuatu yang kita kekurangan nih, tapi kita nggak mampu untuk nutupin kekurangannya. Akhirnya kita kasih sesuatu yang berlebihan ke orang lain supaya orang tersebut bisa kasih apa yang kurang dari diri kita. Gitu. Nah, makanya aku pun bisa paham banget kalau untuk bisa mencintai dengan cara yang cukup, itu susah. Itu nggak gampang. Aku ngobrol sama teman-teman sekarang gitu, aku nggak minta, aku nggak maksa kalian untuk nanti setelah kita ngomong dari sini semuanya sebenarnya cukup ya, nggak ada yang bucin ya. aku nggak akan maksa kalian untuk langsung sampai sana karena untuk cinta yang cukup kita butuh proses. Kenapa butuh proses? Karena untuk bisa sayang dengan cara yang cukup, kita mesti tahu caranya untuk bisa cukup untuk diri kita sendiri dulu gitu. Kalau mau sayangnya cukup, kita mesti cukup dulu untuk diri kita sendiri. Nah, tapi kan untuk kita bisa cukup dengan diri kita sendiri susah ya gitu. Kenapa Kak harus kita bisa cukup dulu untuk diri kita sendiri? Karena kalau misalkan kita nggak tahu caranya untuk bisa cukup sama diri kita sendiri, yang ada kita pasti akan melimpahkan tanggung jawab itu ke orang lain. Kita pasti akan minta ke orang lain untuk bertanggung jawab supaya mereka bisa sayang sama kita, supaya mereka bisa menerima kita apa adanya, supaya kita ketika bersama dia bisa merasa kita tuh someone yang important gitu, someone yang penting untuk dia. Makanya ketika kita putus, yang bikin sakit itu bukan karena kita kehilangan dia,
Tapi ketika kita putus, yang bikin sakit adalah karena kita kehilangan harga diri kita, yang seolah-olah terbawa sama dia, gitu. Wah, kalau misalkan aku putus sama dia, siapa yang bisa nerima aku lagi, gitu. Kalau misalkan aku putus sama dia, siapa yang bisa sesayang itu sama aku, gitu. Siapa yang bisa nerima aku? Seolah-olah penerimaan itu tuh hanya ada di dia, padahal sebenarnya dia nggak bawa apa-apa dari kamu, gitu. Hal tersebut terjadi karena kita nggak pernah ngerasa cukup. Hal tersebut itu terjadi karena kita nggak bisa melihat bahwa kita punya kemampuan penuh untuk bisa melihat diri kita dan menerima diri kita apa adanya. Karena kalau misalnya kita nggak merasa cukup, kita akan terus-menerus melihat diri kita dari kacamata orang lain. Penerimaan diri kita nih, itu dibayarnya dari bagaimana orang lain memperlakukan kita. Terus begitu, lama-lama kamu akan capek sendiri, gitu. Mau cinta yang berlebihan, mau cinta yang gengsi gitu ya. Karena ada loh Syaf dan teman-teman semua gitu, kadang-kadang di satu buku ini kalau misalkan dari cewek ke cowok ya, kadang-kadang tuh ada yang bilang, cewek tuh harus jual mahal loh, gitu. Supaya laki-laki tuh ngejar-ngejar. Karena kalau misalkan cewek terlalu ngarep, laki-laki nggak ada yang mau, nggak ada yang ilfeel. Atau misalkan cowok ke cewek gitu, jadi cowok tuh jangan cengeng, jangan lemah, nggak ada yang suka sama cowok lemah, dan sebaliknya, dan begitu terus. Tapi dari semua itu, kita nggak pernah tahu tuh, kita nggak pernah punya ruang untuk sebenarnya emang kalau misalkan gue lemah ya gue kenapa? Kalau misalkan saat ini gue nggak mau sama dia atau seperti ini nilai yang gue punya ya terus kenapa? Apa kekurangannya, apa konsekuensinya gitu. Kita terus menerus cari cara yang terbaik untuk bisa diterima sama orang lain, tapi lupa untuk coba cari cara juga supaya kita bisa nerima diri kita sendiri gitu. Karena kalau misalkan terus-menerus jual mahal, terus-menerus sayang berlebihan, terus-menerus clingy, bucin, apapun itu terminologinya ya, in the end diri kita tetap kosong di dalamnya gitu. Karena semua pundi-pundinya itu ada di orang lain gitu, bukan di kita. Seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah ya terus gimana dong ya caranya kita bisa menjadi cukup untuk diri kita sendiri gitu. Sebenarnya ada 2 cara nih teman-teman ya, di mana caranya ini balik lagi ke kebutuhan si cinta tersebut gitu. Boleh nanti Syafira sambil di-share gambar yang C juga, tapi aku sambil jelasin aja, jadi ke teman-teman nggak perlu lihat gambarnya, tapi bisa lihat nanti maksudnya gambarnya gitu ya. Hal pertama yang teman-teman lakuin supaya bisa cukup adalah, ingat, pertama tadi kan kebutuhan cinta ada koneksi sama autonomi ya, gitu. Nah, sekarang kita bahas dulu nih, gimana caranya teman-teman bisa berdiri sendiri dulu deh, gitu. Bisa menerima diri sendiri dulu, gitu. Yang pertama adalah, kuncinya adalah merasa sih sebenarnya. Di sini teman-teman siapa sih yang pengen sedih? Gak ada dong. Di sini teman-teman siapa sih yang pengen kecewa, yang nyaman sama rasa khawatir, yang nyaman sama rasa curiga? Nggak ada dong. Semua di sini pasti semuanya mau bahagia gitu ya. Kalau misalkan aku Mario Teguh gini, siapa yang mau bahagia? Semua bisa bahagia gitu. Tapi masalahnya perasaan tuh nggak cuman ada bahagia doang gitu. Perasaan itu ada banyak. Bahagia itu cuma salah satu perasaan yang berhak kita rasakan. Tapi perasaan yang lain tuh juga perlu dirasakan. Kekuatan manusia itu adalah merasa. Tapi ketakutan manusia yang terbesar itu juga merasa gitu. Karena maunya merasakan perasaan yang positif aja nih, yang negatif buang aja deh jauh-jauh gitu ya. Padahal sebenarnya mau perasaan itu nggak menyenangkan, mau perasaan itu menyenangkan, itu semuanya equally secara merata memberikan sinyal dan memberikan pelajaran ke teman-teman untuk melihat teman-teman tuh sekarang ini sudah berjalan sejauh apa sih gitu. Teman-teman tuh udah sebaik apa sih, worst kamu udah setinggi apa sih gitu. Jadi step pertama untuk menerima diri, pertama kali adalah ya merasa. Kalau misalkan teman-teman sedih, kalau misalkan teman-teman kecewa, jangan langsung marah-marah
Jangan langsung menyalahkan diri. Coba pertama kali, langkah pertama itu kalau misalkan teman-teman lihat di gambarnya, teman-teman tanya dulu. Kalau misalkan teman-teman ngerasa takut, kalau misalkan teman-teman ngerasa sedih, teman-teman tanya, apa sih yang membuat saya sedih saat ini? Apa sih yang membuat saya marah? Oh, saya marah karena pacar saya, kalau misalkan ditanya di mana, nggak pernah jawab. Jawabnya entar tuh jam 12 malam. Padahal hanya jam 12 siang. 12 jam ngapain coba? Gitu. Apa sih yang buat sedih? Gitu. Oke, itu. Terus refleksikan. Dari yang buat sedih sebenarnya apa yang teman-teman butuhkan? Kenapa ngerasa sedih? Kenapa teman-teman ngerasa nggak nyaman kalau misalkan pacarnya nggak ngejawab teman-teman secara langsung? Atau dengan cepat? Tanyain deh, sebenarnya teman-teman butuhnya gimana? Oh, aku tuh butuhnya kamu balesnya ya cepet lah, seenggaknya ngabarin aku lah gitu. Karena kalau misalkan kamu nggak ngabarin aku khawatir nih. Aku nggak enak kalau misalkan aku khawatir. Kamu, aku pengennya kamu membantu aku supaya aku tahu caranya gimana ya supaya kita sama-sama enak. Kamu bisa dengan kegiatanmu dan aku nggak perlu seharian khawatir juga kamu di mana. Kalau misalkan kenapa-napa gimana? Misalkan kayak gitu. Yang terakhir setelah refleksi dan tahu nih apa yang dibutuhkan gitu ya. Ketiga adalah terima. Perasaan tuh ibarat tamu. Kalau datang ke rumah, jangan diusir dulu. Siapa tahu mereka bawa oleh-oleh gitu kan, bawa bawa cemilan cemilan lebaran gitu ya. Siapa tahu bawa sesuatu. Nah, si perasaan-perasaan ini ketika teman-teman datang pada diri teman-teman, jangan diusir dulu. Kalau misalkan sedih, jangan langsung, ya udah deh, kalau gitu aku cari pacar baru aja. Tunggu dulu, tunggu dulu. Apa yang bikin sedih? Tanya dulu. Ajak ngobrol dulu sedihnya dan terima karena it's okay kalau misalkan saat ini teman-teman ngerasa nggak nyaman gitu. Terus kenapa? Kita nggak sebagai manusia kita punya berhak untuk merasakan perasaan apapun kita rasakan. Dan perasaan itu nggak cuma bahagia doang. Mustahil kalau misalkan manusia cuma bahagia doang dalam hidupnya. Manusia perlu untuk merasakan semua perasaan untuk dia bisa hidup dan bertumbuh. Apalagi kalau teman-teman mau bertumbuh dengan cerita cinta yang teman-teman ingin dapatkan secara sehat. Seperti itu. Itu yang pertama. Terus kedua, nah kan ada kebutuhan untuk berkoneksi juga nih, gitu. Cara pertamanya adalah teman-teman coba tumbuhkan yang namanya empati. Teman-teman pasti nggak asing deh dengan term empati gitu ya. Teman-teman pasti udah pernah dengar sebelumnya. Tapi seringnya, nah Syaf boleh juga sambil di-share gambar terakhir nih Syaf, yang gambar D tentang lingkaran empati ke kolom komentar. Nah, di lingkaran di empati ini mungkin kita sering ngeliatnya kayak aku udah empati tapi kok ya gak ada yang empati apa aku ya gitu. Karena kadang-kadang kita ngeliat empati itu artinya oh kita harus mengalah sama orang ini. Enggak. Empati itu bukan tentang mengalah. Empati itu justru adalah kekuatan terbesar yang teman-teman bisa punya untuk bisa sama-sama menyeimbangkan kebutuhan teman-teman kebutuhan orang lain. Jadi empati bukan tentang orang lain aja, tapi tentang kamu juga. Dalam empati ada keduanya, ada kamu dan ada dia. Jadi gak cuma dia doang dan gak cuma ada kamu. Nah, untuk empati makanya ada 3 pilar nih kalau misalkan di gambarnya ya. Pertama, kalau misalkan kita berempati sama orang, kita harus punya humility. Artinya, teman-teman udah sejauh mana paham sama si orang ini. Empati itu simpelnya adalah kita bisa memahami apa yang dirasakan orang lain. Kita bisa menempatkan diri kita pada orang lain. Nah, tapi dalam menempatkan diri kita kepada orang lain memang ada aturannya. Pertama, humility. Artinya seberapa teman-teman memang paham sama apa yang dirasakan atau teman-teman cuma asumsi doang. Ah, udahlah, aku juga pernah kayak gini dulu, kayak biasa aja deh, gitu. Nah, teman-teman hati-hati, karena yang namanya pengalaman orang lain itu nggak akan pernah sama pengalaman kita. Jadi kita perlu untuk gaya lebih dalam, untuk paham lebih dalam. Kalau misalkan punya pasangan atau misalkan punya keluarga, kalau misalkan dia marah sama kita, ya jangan langsung bilang, ah gitu aja marah, gitu. Ya beda, pengalamannya beda. Bagaimana dia melihat dunianya beda dengan kita melihat dunia kita. Makanya perlu ditanya,
emang apa yang bikin kamu marah? Sebenarnya apa sih yang ada di pikiran kamu saat ini gitu? Apa sih yang kamu rasain? Itu humility. Terus yang kedua ada namanya emotional boundaries, artinya batasan beremosi. Teman-teman, ketika kalian menempatkan diri kalian di orang lain, bukan berarti kalian bertanggung jawab sepenuhnya akan perasaan dia gitu. Wah, dia masih sedih, gimana dong? Wah, dia masih marah, gimana dong? Marahnya dia sama bahagianya dia atau apa yang dirasakan itu adalah haknya dia dan prosesnya dia. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan dia masih marah, ya emang prosesnya gitu. Dan teman-teman juga berhak untuk merasakan apapun yang teman-teman rasakan sekarang. Jadi nggak perlu bertanggung jawab supaya dia bisa sembuh lagi dan happy lagi, ya semua pasti butuh proses masing-masing gitu. Terus yang ketiga namanya solving orientation. Itu ada di gambarnya juga. Artinya tujuan teman-teman berempati itu untuk apa? Untuk mengalah, untuk memenangkan situasi yang lagi panas itu ya, atau untuk menyelesaikan masalah. Karena kalau misalkan untuk mengalah berarti ya udah deh kebutuhan kamu menang deh, aku ikut aja deh gitu. Ya udah deh mau mana mama mau aja deh gitu. Tapi kalau misalkan untuk memenangkan adalah ya ikutin aku dong maunya apa. Di sini kan aku istri kamu, di sini kan aku pacar kamu gitu. Yang sehat adalah yang menyelesaikan. Gimana caranya kebutuhan kita berdua itu bisa selaras. Kalau nih misalkan aku harus ngalah gitu ya, kamu bisa paham kenapa kamu harus ngalah. Ngalah bukan berarti kebutuhan kamu sirna kan, tapi bisa aja kamu dengan dewasa melihat bahwa si kebutuhan ini mungkin bisa dilakukan di lain waktu, karena mungkin yang urgent saat ini adalah kebutuhannya dia. Nah, itu balik lagi tuh tentang kedewasaan teman-teman untuk melihat sejauh mana kita bisa melihat seberapa urgent kah, seberapa yang butuh untuk dilakukan sekarang kah, logikanya seperti apa, secara objektif seperti apa, kayak gitu. Jadi empati nggak cuma juga menempatkan diri kita di posisi orang lain terus kayak, oh ya udah nih kita tahu banget ya orang ini, nggak juga gitu. Ini tentang bagaimana kita bisa sama-sama menyelaraskan kebutuhan kita, karena baik lagi kan cinta itu tentang proses dua manusia menjadi manusia gitu ya, menjadi seseorang yang mereka inginkan juga, menjadi seseorang yang mereka mau juga. Jadi kasih ruang dan berkoneksilah dengan cara yang sehat tanpa berlebihan tapi secukupnya. Gitu sih Syah kalau misalkan dari aku. Wah, Gitu. panjang banget ya Kak penjelasannya tadi. Menarik banget yang ngomongin tentang cinta ini. Aku jadi nyesel juga nih Kak baru tahu tentang cinta ini sekarang. Ya mungkin Iya. daripada iya Kak. Nah, kan tadi kita udah ngomongin panjang lebar nih Kak. Mungkin aku bakal buka sesi tanya jawab langsung nih sama teman-teman Tabula yang Boleh. ingin bertanya, dipersilahkan. Bisa raise hand terlebih dahulu ya, nanti akan aku panggil terlebih dahulu dan uh, akan aku unmute maksudnya. Silahkan teman-teman yang mau tanya bisa raise hand terlebih dahulu. Atau mungkin yang nggak bisa um, ingin bertanya tapi malu bisa juga chat aku langsung atau uh, kirim pertanyaannya di kolom komentar. Oke, silahkan. Ini ada satu penanya. Atau Syafira mungkin mau bertanya dulu, Syafira. Syaf, kamu mau nanya nggak, Syaf? Aduh, jadi takut kebongkar nih aku nanti jadinya curhat Kak. Takut kebongkar ya aibnya ya. Emang dasar. Iya, iya. Nanti aja ya kalau aku nih. Mungkin buat teman-teman aku prioritasin silahkan yang mau tanya. Halo Kak, aku mau tanya dong. Hai, Denis. Boleh, boleh. Sorry Kak, aku tadi ketinggalan di awal 15 menit pertama. Aku manggilnya Kak siapa ya? Kak Disti. Disti boleh. Disti aja lah, udah nggak apa-apa, nggak usah pakai Kak. Oke. Aku mau tanya yang tadi gambar terakhir itu yang C itu ini ya Kak, bahas dasar untuk kita refleksi apakah aku sudah mencintai pasanganku sudah cukup ataukah berlebihan atau kurang gitu. Gambar yang C itu berarti yang merasakan ya? Yang ada tanya, refleksi, terima. Iya betul. Oke.
Kalau misalkan gambar C, ini lebih ke arah kita ini lebih ke arah cara yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita lagi ngerasa perasaan yang nggak nyaman. Misalkan kamu lagi ngerasa sedih, lagi ngerasa takut, lagi ngerasa pokoknya perasaan-perasaan yang nggak enak gitu ya. Nah, jangan langsung "Oh udahlah ya," gitu, "aku capek," atau misalkan langsung disiksa gitu perasaannya, jangan. Tapi ditanya dengan 3 pertanyaan ini. Pertama tanya, refleksi, kemudian yang ketiga adalah menerima. Tapi kalau misalkan yang kamu bilang refleksi sejauh mana kita menyayangi pasangan kita, nah itu ada di gambar yang A justru. Gambar yang ada cinta berlebih, cinta yang cukup, cinta terpaksa, cinta maksa. Nah, itu adalah refleksi seberapa kamu mencintai seseorang. Gitu, Danis. Nah, ada nggak sih Kak, apa ya, tools atau media yang bisa dipakai untuk diskusi sama pasangan, apakah kita sama-sama sudah mencintai secara cukup satu sama lain? Wah, aku suka nih pertanyaannya, karena langsung ke, "Kak, tools-nya apa?" Gitu ya. Berarti kayak udah langsung ada tindakan, apa nih kita bisa lakukan untuk bisa sama-sama berproses dengan pasangan? Thank you nih atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau misalkan ngomong tools-nya, itu bisa bermacam-macam, Danis. Kita bisa ngobrol bareng dulu, kita bisa ada kita misalkan bisa pakai action plan mungkin sama pasangan kamu, atau sesimpel teman-teman pernah nggak sih di sini kayak main kartu yang ada pertanyaan-pertanyaannya tuh? Pokoknya di kartu itu tuh kayak ada beberapa pertanyaan, isinya misalkan kayak, "Apa sih yang kamu inginkan dalam hidup?" Atau, "Kapan terakhir kali kamu berbohong?" Apa segala macam. Nah, itu aja, itu sebenarnya udah bisa jadi tools untuk kamu sama pasangan kamu lebih terbuka, lebih mengenal satu sama lain. Gitu. Jadi tools tuh nggak terlalu kaku sih, bisa apa aja. Kamu ngobrol sama pasangan kamu dengan satu guidance tertentu, itu juga udah bisa jadi tools. Tapi sekarang pertanyaannya mungkin kamu bisa start dulu untuk ngobrol sama pasangan kamu dan daily check up nih, misalkan dengan relationship check up dengan pasangan. Gitu. Misalkan per bulan, setiap bulan kamu sepakatin sama pasangan kamu, setiap bulan kita ngobrol yuk, kita evaluasi nih. Kita ngobrol sejauh ini apa sih yang kamu nggak nyaman dari aku, apa yang, terus dari hal itu apa yang kamu harapkan dari aku dan hubungan kita. Nah, itu juga bisa, gitu. Jadi nggak perlu tulis sama-sama, tapi yang penting adalah kesepakatan gimana caranya dan apa sih yang penting untuk sama-sama ditanyakan nih untuk bisa sama-sama mengevaluasi hubungannya, gitu. Biasanya sih dengan kayak, biasanya sih ya orang-orang itu melakukannya adalah dengan relationship check up, gitu. Entah per bulan, entah per 2 bulan. Jadi sama-sama ngobrol aja, dari check up kita terakhir ada nggak yang pertama, ada nggak yang kamu nggak nyaman dari aku? Terus ada nggak yang kamu suka dari, hubungan ini? Terus apa yang mungkin kita bisa tingkatin sama-sama, adakah yang bisa kita tingkatin sama-sama atau adakah yang bisa kita pertahankan, gitu. Jadi evaluasi aja tuh, ngobrol terus kalau misalkan memang tujuannya adalah untuk mengevaluasi. Tapi kalau misalkan tujuannya adalah untuk lebih dekat, nah bisa main pakai kartu itu, bisa saling ngobrol, intimate talk lah, misalkan kayak gitu. Jangan talks-nya jangan kayak langsung menuduh gitu ya, kayak, "Kamu kok selama ini kayak gini sih?" Gitu. Tapi lebih ke arah ngobrol bareng, hari ini gimana gitu, ada yang mau diomongin nggak, segala macam. Tapi yang paling umum, tools yang paling simple adalah ya itu tuh, si relationship check up. Jadi bisa sama-sama ngelihat, apa sih sebenarnya yang dia nggak suka, yang saat ini dia inginkan tuh apa, yang saat ini saya inginkan, itu apa, gitu, Danis. Oke, menarik banget sih ini. Jadi intinya ya ngobrol santai aja dulu ya Kak gitu. Betul. Betul, ngobrol Kalau santai. misalnya nih pasangannya sibuk banget atau dia nggak mau gitu, nggak mau yang tadi pakai metode tersebut, gimana ya Kak? Oke. Nah, pertanyaan aku mungkin kita bisa lihat nih seberapa sibuknya. Apakah benar-benar 24 jam dia sama sekali, nggak bisa dihubungin sama sekali gitu ya?
pasti kan ada satu momen misalkan dia bisa dihubungin, entah kamu reach out lewat chat, entah misalkan kamu lewat telepon. Tapi kalau misalkan ternyata penolakan dia adalah karena dia nggak mau, kita bisa ngomongin hal itu tuh, gitu. Apa sih yang bikin kamu nggak mau? Bisa dengan, "Kita boleh ngobrol sebentar nggak tentang hal ini?" Gitu. Karena aku pengen tahu, eee, kenapa kamu nggak nyaman ketika aku minta untuk kita melakukan ini. Pertama tanya dulu kenapa, terus yang kedua kamu state tuh, kenapa ini penting buat kamu. Oke, aku paham kalau misalkan ini nggak nyaman buat kamu. Namun kalau misalkan dari, sisi aku, hal ini tuh jadi penting. Karena kalau misalkan tanpa relationship check up, susah ya ngomongnya, tanpa check up tersebut, aku nggak bisa tahu dong saat ini kamu tuh lagi butuhnya apa, lagi pengennya apa yang kurang dari hubungan ini, atau segala macamnya. Kenapa aku butuh tahu itu? Karena aku pengen kita sama-sama berkembang nih, nggak cuma aku doang, nggak cuma kamu doang. Kalaupun kamu nggak tahu aku maunya apa, kamu maunya apa, ya gimana caranya ya, gitu. Tapi, kalau misalkan kamu nggak mau dan nggak nyaman akan hal ini, aku pun juga butuh tahu apa yang buat kamu nggak nyaman. Jangan-jangan mungkin ada hal yang bisa kita omongin sama-sama supaya lebih enak nih ke depannya, gitu. Jadi pahami dulu kenapa dia nggak mau, yang kedua baru kamu state, "Aku tuh sebenarnya pengennya gini loh," gitu. Karena kita perlu state dulu kenapa dia nggak mau. Tapi misalkan, "Kak, dia tuh kalau misalkan diajak ngomong tuh susah banget, dia 24 jam kerja." Sebenarnya bisa juga misalkan di-reach out-nya lewat chat dulu, kayak kita bisa nggak ngobrolin hal ini satu satu momen aja, I only need 2 hours deh untuk ngomongin tentang hal ini, tapi cuma untuk ngecek dulu, ini sebenarnya kenapa dia reluctant ya? Kenapa dia nggak mau ya? Kita bisa gimana dong supaya kita bisa sama-sama evaluasi, gitu. Gitu sih, Danis. Dan pakai ini ya Kak, I or we message. Sebenarnya gini, I or we message itu it's a good thing, tapi yang core-nya adalah kamu harus tahu mana yang sebenarnya apa yang kamu rasakan, atau jangan-jangan ini yang kamu asumsikan, gitu. Contohnya misalkan, aku pengen tahu tentang hubungan kita, tapi jangan sampai kayak itu kan sebenarnya kalimat nyata yang memang kamu rasakan kan, gitu. Tapi jangan sampai pakai kalimat asumsi, yang kayak, "Kamu harus kasih tahu aku," gitu. Kamu akan lebih bahagia kalau misalkan, aku tahu apa yang kamu mau," gitu. Mungkin I or we itu adalah kosakata yang menurut aku opsional, tapi yang lebih core-nya adalah kamu harus tahu kata-kata mana yang memang jujur dari perasaan kamu, atau mana kalimat-kalimat yang asumsi. Jadi ketika kamu menyampaikan sesuatu ke pasangan kamu, ya pakai kalimat-kalimat jujur, pakai kalimat-kalimat yang memang kamu rasakan, "Aku saat ini merasakannya seperti ini." Jangan kayak, "Kamu harus tahu aku tuh kayak gimana. Kamu sih nggak pernah kayak gini 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 gini. Kamu tuh bikin aku kecewa," gitu. "Aku kecewa karena kamu," gitu. Padahal kan sebenarnya kita nggak kecewa karena dia, tapi kita perlu pemahaman yang lebih untuk dia bisa kerja sama juga dengan kita. Jadi pakai kalimat fakta yang kamu rasakan, kalimat jujur, hati-hati jangan pakai kalimat asumsi apalagi menuduh, gitu. Oke, bisa dipahami. Mungkin akan aku praktikkan. Siap, good luck ya Danis ya. Thank you for sharing Kak Disti. Aku senang deh Kakak menyampaikannya dengan berapi-api gitu. Iya, semangat ya. Thank you so much untuk pertanyaannya, Danis. Bagus banget pertanyaannya. Wah, semoga tadi nasihat dari Kak Disti bisa menjawab ya dari pertanyaan Kak Denis. Agak relate juga nih sama permasalahanku juga nih Kak Disti. Suka ditinggal pasangan karena kesibukan juga ya. Agak nyesek ya Kak ya. Iya, pasti nyesek Nah, lah mungkin kalau aku misalkan itu. akan buka satu pertanyaan lagi. Silakan mau tanya Kak, bagaimana sih langkah awal atau tips agar kita lebih mementingkan kebahagiaan diri kita dibandingkan orang lain? Karena biasanya sering mengiyakan terus permintaan orang lain. Padahal sebenarnya kita nggak bisa. Seakan-akan kebahagiaan mereka lebih penting dibandingkan kebahagiaan kita.
dalam contoh kasusnya tuh di pertemanan Kak. Mm-mm. Sama ya, Kak. Gimana Kak tanggapannya dari Kak Disti? Oke. Jadi pertanyaannya, sorry, Syaf tadi agak terputus-putus. Tadi aku agak ulang dikit ya. Kalau misalkan aku salah nangkep nih, koreksi aja. Berarti pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa menyeimbangkan kebahagiaan kita juga. Karena kadang-kadang kalau misalkan dapat permintaan dari orang lain tuh suka susah nolaknya gitu ya. Iya, benar Kak. Oke. Nah, pertama-tama adalah kita lihat dulu nih. Permintaannya tuh kayak gimana? Permintaannya emang sejauh apa? Permintaannya itu memang sejauh mana merugikan kita dan memang penting untuk dia juga gitu. Langkah selanjutnya adalah setelah kita timbang-timbang nih, kita misalkan dia misalkan apa ya? Misalkan minjem barang, minjem laptop, misalkan gitu ya. Relate nggak sih ini contoh kasusnya? Minjem laptop gitu ya. Tapi laptopnya tuh kita, atau minjem duit deh gitu deh. Minjem duit tapi kita juga lagi butuh uang gitu kan. Kita butuh juga nih buat apa lagi pandemi. Kalau misalkan uang yang dibalikin atau misalnya tanda urgent gak ada uang gimana gitu kan ya. Nah, timbang-timbang dulu sebenarnya. Sejauh mana ketika kamu ngasih ke orang lain, itu nggak merugikan kamu. Karena pertama, yang namanya memberi, yang namanya ngasih, yang namanya sayang, itu bukan charity. Itu bukan kita kayak ngasih sumbangan, itu bukan pengorbanan. Sayang, memberikan sayang, itu bukan pengorbanan. Justru memberikan sayang adalah menunjukkan bahwa kamu memang mampu untuk ngasih sayang itu. Karena ketika sayangnya dikasih, ketika barangnya dikasih, kamu nggak kerugian, gitu loh. Jadi bukan pengorbanan. Nah, ketika kamu ngerasa tergiur nih, tergoda gitu ya untuk melakukan si pengorbanan, tanya ke diri kamu sendiri, memang apa yang membuat kamu takut kalau misalkan kamu nggak ngasih hal tersebut? Apa yang membuat kamu takut? Contohnya, ya Kak, ntar kalau misalkan aku nggak ngasih, nggak ada yang mau temenin aku dong, gitu. Kalau misalkan aku nggak ngasih, ntar aku ditinggal sama pacar aku diputusin gimana dong, gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau misalkan memang orang itu hilang dari kehidupan kamu hanya karena kamu nggak ngasih apa yang kamu nggak punya, konsekuensinya emang akan apa? Dan apakah kamu mau bertahan dengan orang seperti itu, gitu. Kalau misalkan ternyata orang ini tetap bener-bener ninggalin kamu nih, marah sama kamu karena kamu udah kasih tahu bahwa kamu nggak punya uang saat ini, nggak bisa minjemin apa segala macam, terus tiba-tiba dia marah. Kalau misalkan orang ini pergi, memang kenapa? Kalau misalkan memang orang ini ternyata turning their back on you, kamu kecewanya karena apa? Karena nggak ada yang sayang sama kamu lagi. Justru orang yang seperti ini ya berarti mereka yang nggak punya sayang yang sehat untuk kamu. Karena ya toh buktinya ketika kamu ngasih yang, ketika kamu nggak bisa ngasih apa yang kamu punya, mereka ninggalin kan. Kalau misalkan mereka ninggalin, artinya itu wake up calls buat kamu bahwa orang ini nggak kompatibel buat kamu. Dan justru kamu harus tahu itu. Kamu harus tes, bukan tes ya. Tapi kamu perlu tahu juga untuk melihat bahwa ternyata, oh, ketika saya susah, dan saya memberitahu bahwa saya lagi susah, tapi dia pergi, iya gimana ke depannya? Karena ke depannya nggak akan lebih mudah, prosesnya akan lebih susah. Terus gimana? Kamu mau ngalah terus? Apakah kamu akan bahagia selanjutnya? Enggak. Apakah orang yang kalau misalkan kamu akan tetap ngasih terus ke orang ini sedangkan dia nggak mau ngerti kamu, artinya dia sayang sama kamu? Nggak juga, kamu nggak dapet sayangnya juga, sayang yang kamu punya juga akhirnya nggak ada, gitu. Jadi sama-sama kerugian nih sebenarnya, nggak keuntungan yang kamu dapatkan. Jadi kamu harus tahu, kamu harus bisa meresikokan juga untuk melihat prosesnya dan menerima bahwa mungkin nggak semua orang memang kompatibel buat kita. Dan sayang yang sehat itu bukan cuma
berarti orang itu selalu ada buat kita gitu. Bukan berarti kalau misalkan orang itu ada terus buat kita, artinya dia sayang sama kita. Kalau misalkan dia ada cuma jadi benalu, ya artinya kan dia nggak sayang sama kita dong. Dan kamu berhak untuk bahagia dengan caramu, gitu. Balik lagi, cerita cinta itu kan tentang proses ketika manusia jadi manusia. Kalau misalkan kamu tumbuh sama benalu, gimana caranya kamu jadi manusia yang seutuhnya dengan kebahagiaan yang kamu mau, gitu. Oke, semoga jawaban dari Kak Disti bisa menjawab ya untuk teman-teman yang tadi tanya ke aku. Nah, mungkin aku agak sedikit ada quotes bagus nih Kak. Jadi membahagiakan orang lain itu nggak perlu harus menyulitkan diri sendiri ya Kak ya. Jadi kita tuh juga harus peduli sama kebahagiaan kita terlebih dahulu gitu nggak sih Kak? Betul. Membahagiakan harus dua arah ya teman-temannya. Jangan cuma dia doang yang bahagia atau cuma kita doang yang bahagia, tapi dua-duanya bisa bahagia gitu. Oke, wah nggak kerasa ya Kak, udah jam 8 lebih. Iya, udah jam 8 loh. Iya nih, nggak kerasa banget sih. Nah, mungkin aku mau menutup untuk Tabula Talks malam hari ini. Ya, mungkin Kak Disti bisa memberikan kalimat penutup sedikit untuk teman-teman. Oke. Sip. Kalau misalkan dari aku, pertama ya mungkin aku berharap sih kita bisa ketemu lagi ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa ketemu lagi, tanamkan dan pahami juga bahwa ketika kita sayang sama orang, sayang yang cukup ya artinya adalah sayang yang dimana kita bisa sama-sama dewasa untuk melihat bahwa kedua kebutuhan itu seimbang. Yang bahagia, kalau misalkan kita sama-sama dewasa untuk melihat bahwa bahagia itu dua arah, dan bahagia nggak satu-satunya perasaan yang perlu kita rasakan gitu, apalagi dengan pasangan kita, supaya kita punya cinta yang cukup dan tidak perlu berlebihan. Seperti itu kalau dari aku. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat ya semuanya. Semoga kalian semua selalu diberi kebahagiaan dan juga kesehatan. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga Syafira.